maka akan menghasilkan asap. Nah, asap dari sampah itu ternyata mengandung zat kimia berbahaya, mengandung karbon dioksida, dan itu bisa dapat mengganggu kesehatan manusia dan juga merusak lingkungan. Selanjutnya ada banjir. Nah, banjir di sini adik-adik merupakan salah satu tantangan atau salah satu dampak yang memang disadari oleh manusia. Salah satu penyebabnya yaitu membuang sampah sembarangan. Di wilayah saya, ketika saya masuk melewati jembatan, saya jalan menuju ke kampus. Di jembatan tersebut banyak sekali sampah. Sampahnya sudah naik sampai di jalan. Saking apa ya? Setelah itu saya observasi, saya lihat memang masyarakat ini kurangnya kesadaran atau bagaimana ya? Mereka itu tidak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan. Makanya jangan tanya kenapa di Gorontalo itu bulan-bulan kemarin ya itu terkena banjir. Salah satunya yaitu sampah, sehingga membuat air yang tadinya mengalir secara deras karena ada pertahanan dari sampah-sampah tersebut, akhirnya airnya menjadi meluap, jadi bisa menyebabkan banjir. Kemudian ada longsor. Nah, longsor di sini juga menjadi salah satu kesehatan lingkungan yang perlu kita jaga. Salah satu yang membuat longsor itu adalah penebangan pohon. Sebenarnya penebangan pohon itu bisa dilakukan asalkan kita sebagai manusia melakukan penghijauan kembali atau reboisasi, penanaman ulang. Nah, seperti ini terjadinya longsor itu adalah ketika ada pertemuan antara hujan dan tanah. Itu kan melalui perantara pohon. Ketika hujan turun ke tanah, itu dia melewati pohon dulu. Nah, akar dari pohon tersebut mampu menyerap air sehingga air hujan tidak langsung masuk ke dalam tanah. Ketika kita melihat gunung yang gundul, kenapa terjadinya longsor? Karena hujan yang terus-menerus jatuh langsung ke permukaan tanah tanpa melalui perantara pohon, itu tanahnya akan terbeban dan sudah tidak sanggup menahan derasnya hujan. Makanya tanah itu mampu lubang dan mampu untuk menjadi longsor seperti itu. Nah, lanjut langkah-langkah perlindungan lingkungan. Yang pertama ada mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai itu contohnya sedotan plastik, itu botol minum, tas kresek, itu penggunaannya bisa dikurangi. Nah, yang kedua ada menghemat energi dengan menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga ada menanam pohon dan menjaga keanekaragaman hayati seperti tadi, mampu melakukan reboisasi pada saat penebangan pohon. Lanjut, pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Daur ulang dan pengelolaan sampah yang efisien adalah kunci untuk mengurangi limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi teman-teman, kita sebaiknya mampu untuk membedakan mana sampah organik dan anorganik. Dan untuk lebih jelasnya itu akan masuk pada materi kedua. Nah, oke, baik, terima kasih. Itulah materi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Adik-adik masih pada semangat kan?
moderator, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ke materi. Tadi kan saya tadi singgung tentang limbah. Nah, saya di sini akan membawakan materi tentang pentingnya pengelolaan limbah. Nah, adik-adik di sini pasti sudah tahu limbah atau sampah itu apa? Sudah tahu kan? Nah, limbah atau sampah adalah suatu bahan buangan dari suatu produksi, merupakan sisa-sisa dari produksi dari lingkungan kita sendiri. Nah, untuk pengolahan limbah itu merupakan proses melibatkan pengumpulan, pemrosesan, pembuangan sampah secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Jadi, pengolahan limbah itu penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup dan lingkungan sekitar kita. Tujuan dari pengolahan limbah yang pertama itu mengurangi volume limbah yang dibuang. Dengan mengurangi volume limbah yang dibuang akan diproses pengurangan jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA. Ada tahu singkatan TPA? Kepanjangan TPA itu apa? Oke, betul. Tempat pembuangan akhir. Di situ tempat dari sampah-sampah yang kita hasilkan, di situ akan terkumpul semua dan akan diproses. Nah, yang kedua yaitu mengurangi dampak negatif lingkungan dan kesehatan. Nah, dari sampah ini di situ akan muncul, jika ditumpuk, di situ akan muncul banyak penyakit dari sisa-sisa sampah yang tidak bisa mikroorganisme hancurkan menjadi sisa-sisa sederhana atau unsur-unsur sederhana. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi sumber daya. Meningkatkan efisiensi sumber daya ini bisa jadi mendaur ulang. Nah, dari sampah-sampah yang kita hasilkan itu seperti kertas bisa didaur ulang menjadi kertas yang baru. Kalau misalkan plastik, botol plastik itu banyak sekarang botol plastik yang dibuat jadi kerajinan. Nah, itu memiliki harga jual. Dari sampah yang tidak memiliki harga jual, mereka menambahkan nilai estetika dan menambahkan harga jual yang cukup tinggi. Oke, jenis-jenis sampah. Pasti kalian sudah tahu jenis-jenis sampah. Organik, anorganik, sama ada lagi sampah satu B3. Yang tahu B3? Ada sih yang tahu limbah B3? Angkat tangan. Ada sesuatu? Ayo angkat tangan. Ayo. Oh, yang tahu. Ayo. Tidak ada ya? Ayo. Semua itu dimulai dari
Limbah medis apa? Ada yang tahu? Ayo. Makasih ya. Nah, jadi bisa disimpulkan limbah medis itu seperti kapas, bahan kimia, atau ampul. Ada yang tahu ampul? Ampul? Isma. Enggak. Itu kayak vaksin, tapi yang kaca yang dikasih kapasnya. Nah, itu ampul. Nah, secara umum limbah medis yang kalian kenal itu suntikannya. Dapat dari mana? Ayo. Suntikan itu bahaya ya adik-adik. Apalagi misalkan suntikan itu tidak ditahu dari mana atau bahan kimia apa yang ada di dalamnya. Jadi bisa jadi kalau misalkan adik-adik ini pasti hormati tentang penggunaan suntik itu loh, suntik itu kan. Tapi kalau balita ketemu suntik jalan, mereka pikir itu mainan. Karena tidak ada yang tahu zat kimia apa di dalam. Nah, untuk pengelolaan dari limbah bertiga ini untuk penanganan khusus. Ada alatnya di rumah sakit. Tidak sih kalau di rumah sakit sini ada atau tidak. Tapi ada alatnya itu nanti dipanaskan. Dipanaskan udah itu sampai terbakar dan mati tuh. Karena tidak bisa dibuang secara bersamaan. Karena bisa jadi itu bahan kimia tersebut dapat mencemarkan lingkungan, menyebabkan penyakit, kan tidak ada yang tahu. Nah, lanjut. Prinsip 3R. Sudah tidak asing kan tentang prinsip 3R? Reuse, recycle. Saya minta yang terakhir aja, yang bisa pengertian ini. Reuse, recycle. Buat laki-laki yang perempuan sudah berani loh. Ayo. Apa? Sudah ditulis penjelasan dan sisi. Sampah botol atau sampah plastik kurangi memakai supaya bisa diteliti Pak.